Bismillahirrahmanirrahim. Apakah iblis termasuk golongan malaikat? Para ulama berbeda pendapat ya, mengenai iblis ini ya. Apakah dia termasuk malaikat ataukah jin ya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengecualikan iblis dari para malaikat di dalam Al-Quran. Ketika ia menolak untuk sujud kepada Adam layaknya para malaikat alaihissalam. Ya, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 11, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam maksudnya, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Itu dalam Al-A'raf ayat 11. Dalam surat Shad ayat 73-74, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ya, istakbara wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi dosanya yang paling berat itu adalah sombong. Rasulullah SAW katakan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan, walaupun hanya seberat dzarrah. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, karena waktu itu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, seseorang itu suka memakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran. Siapa saja yang menolak kebenaran, maka dia termasuk orang yang sombong dan tidak akan masuk surga. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhan. Ya, Al-Quran berarti. Ya, itu kebenaran. Maka siapa saja yang menolak Al-Quran, dia termasuk orang yang sombong. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam surat Shad tadi begitu ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pengecualian iblis dari para malaikat. Ya. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran ini yang menyebutkan dengan jelas ya, bahwasannya iblis itu berasal dari golongan jin ya, dari golongan jin ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kana minal jinni, dia adalah dari golongan jin. Ya. Jadi iblis ini bukan dari golongan malaikat. Dia ini dari golongan jin, ya. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. Kalau malaikat itu disetting oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah SWT, tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang. Ya, dalam surat At-Tahrim itu kan begitu ya. Malaikat itu selalu mentaati perintah Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak pernah membangkang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, ya, bengis, keras lah, ya.
la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kalau malaikat itu tugasnya menyiksa di neraka, dia akan melakukan penyiksaan itu terus menerus dan tidak ada rasa kasihan sama sekali. Ya. Jadi meskipun orangnya teriak-teriak minta tolong, ampun dan lain sebagainya, ini memang malaikat tidak punya perasaan, tidak punya hawa nafsu, memang diset oleh Allah bagian menyiksa. Berarti tega memang ya, meskipun buruk-buruk bagaimanapun tetap ya seperti itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan setiap apa yang diperintahkan ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat ini tadi para ulama dalam masalah ini menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa iblis merupakan golongan malaikat. Pengecualian yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah pengecualian yang masih berhubungan. Ini menurut sebagian ulama. Kelompok yang kedua yang berpendapat bahwa iblis itu bukan bagian dari malaikat, melainkan adalah bagian dari jin. Jadi iblis itu dari golongan jin. Dan pendapat yang kedua ini yang yang lebih kuat ya. Pendapat yang kedua yang lebih kuat. Alasannya apa? Ya tadi dalam surat Al-Kahfi, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, dia dari golongan jin, fa fasaqa an amri rabbi, maka dia durhaka, dia mendurhakai perintah Rabbnya. Kalau malaikat tidak mungkin durhaka. Ya. Kalau jin ini sama seperti manusia. Kadang manusia ini ada yang taat, ada yang durhaka. Ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang durhaka. Ya. Kalau malaikat itu memang diset tidak punya hawa nafsu sama sekali. Jadi diperintahkan untuk taat terus ya, seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan oleh oleh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau mengatakan firman Allah dalam ayat yang mulia ini, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Dalam surat Kahfi 50 tadi itu menjelaskan bahwa sebab kefasikan iblis atas perintah Rabbnya adalah karena dia berasal dari golongan jin. Kalau dari golongan malaikat tidak mungkin membangkang ya. Karena dia dari golongan jin, maka dia yaitu membangkang ya, begitu. Kemudian yang kedua alasannya, apabila iblis termasuk golongan malaikat, dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Karena Allah berfirman tentang sifat malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi cirinya malaikat itu, dia tidak akan mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka. Yang kedua, dia akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tidak ada malaikat bangkang, itu tidak ada. Nah, seperti itu. Yang ketiga alasannya, Allah mengabarkan bahwa iblis itu memiliki generasi, punya keturunan ya. Sedangkan malaikat tidak ya. Malaikat tidak punya keturunan, malaikat tidak kawin ya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah dan sebagainya ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 50, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu, iblis maksudnya ya. Jadi iblis dan keturunannya ini berkembang biak ya, seperti manusia. Karena jin dia kan, dari bangsa jin ya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan ya, rahimahullah, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis adalah merupakan golongan jin dan bukan golongan malaikat ya. Jadi dalam ayat tadi, patutkah kamu mengambil dia, iblis itu, dan keturunan-keturunannya itu sebagai pemimpin ya, selain aku, sedangkan mereka, iblis itu adalah musuhmu. Jadi jangan kita mengikuti mereka, jangan mengikuti langkah-langkah setan dan sebagainya.
Yang keempat, Allah memberitahukan bahwasanya Dia menciptakan iblis dari api, dan Allah tidak pernah memberitahukan bahwa Dia juga menciptakan malaikat dari api, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari sepotong api, dan Adam diciptakan dari materi yang telah diberitahukan kepadamu, yaitu tanah, ya, seperti itu. Dan di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, ya, melalui lisannya iblis, ya, melalui lisannya iblis, bahwa yang mendorongnya tidak mau sujud kepada Adam itu adalah karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Allah katakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12, ya. Jadi perkara yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam itu adalah prasangka buruknya, bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Dia merasa lebih baik karena apa? Materinya dia diciptakan dari api. Engkau ciptakan. Nah, berarti dia mengakui Allah itu penciptanya. Ya, berarti beriman dia nih, ya. Iblis ini beriman kepada Allah. Engkau ciptakan aku dari api. Termasuk iblis kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, beri tangguhlah saya sampai hari kiamat. Diberi tangguh sama Allah sampai hari kiamat. Ya. Jadi dalam masalah tauhid apa? Rububiyah, dia tahu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengabulkan, semuanya tahu dia. Cuma dia itu tidak mau apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya makhluk yang diciptakan dari api itu lebih mulia daripada makhluk yang diciptakan dari tanah, ya. Itu menurut pikirannya iblis. Padahal siapa yang mengatakan begitu? Ya. Ya, jadi itu pendapatnya iblis sendiri, ya. Jadi dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 12 ini kita bisa mengetahui bahwasanya iblis itu tidak mau sujud karena dia merasa lebih baik. Dia dari api, Adam dari